Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, senang sekali saya Weni Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan pada RSUD Dr. Zainal Abidin. Sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas tentang ketuban pecah dini. Saat ini sudah hadir di studio Dr. Rizka Aditya, spesialis obstetrik dan ginekologi. Halo dokter. Halo Kak Weni, baik, alhamdulillah. Terima kasih ya dok sudah hadir di studio. Terima kasih sudah diundang. Iya dokter, langsung saja nih dok. Ketuban pecah dini. Bisa dijelasin ini kondisi yang seperti apa dokter? Baik, mungkin sedikit pengantar ya Kak Weni ya. Jadi ketuban pecah dini adalah mungkin salah satu kondisi abnormal yang menjadi momok atau ditakuti oleh ibu-ibu hamil nih. Sebenarnya apa sih itu ketuban pecah dini? Ketuban pecah dini itu adalah pecahnya ketuban sebelum proses persalinan dimulai. Dibagi dua. Ada ketuban pecah yang terjadi ketika usia kehamilan belum cukup bulan atau di bawah 37 minggu. Ada juga yang ketubannya pecah ketika kehamilan sudah cukup bulan atau di atas 37 minggu. Namun persalinan saat itu belum dimulai. Nah, itulah mungkin definisi dari ketuban pecah dini ya. Dan ini merupakan sebenarnya ya sign atau tanda bahwa akan dimulainya labor atau persalinan beberapa waktu kemudian. Seperti itu Kak Weni. Tadi dokter jelasin ada dua kondisi ini. Ya. Boleh dijelasin dok mengapa kondisi ini bisa terjadi? Baik, penyebabnya sendiri itu sebenarnya multifaktorial katanya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan ketuban itu pecah sebelum waktunya. Idealnya ketuban itu kan pecah ketika kita sudah mulai kontraksi, ya, sudah mulai bukaan, baru ketubannya itu menyusul pecah atau dipecahkan ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu seperti ibu dengan adanya infeksi itu seperti apakah gigi berlubang yang terjadi sudah lama sehingga dia ada radang atau infeksi pada gigi ya, ataupun infeksi-infeksi bagian tubuh lain seperti infeksi saluran kemih, infeksi adanya keputihan ya yang tidak diobati dengan baik ya, itu bisa menjadi salah satu pemicu ketuban pecah sebelum waktunya. Namun tidak hanya infeksi, tadi seperti kita sudah jelaskan, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab ketuban pecah. Ya, penyebab lain adalah seperti misalnya ada genetik atau kelemahan pada selaput ketuban. Jadi setiap kehamilan, ketubannya pecah sebelum waktunya, yang itu berulang-ulang setiap kehamilan. Kemudian faktor lainnya adalah berhubungan juga dengan kondisi kehamilan kembar atau kehamilan yang anaknya besar atau kehamilan dengan air ketuban yang jumlahnya sangat banyak sehingga perutnya itu meregang terlalu berlebihan menyebabkan si ketuban ini, selaput ketuban ini tidak bisa bertahan lama dan mudah rapuh atau pecah. Kemudian juga dikaitkan dengan faktor lingkungan ya, seperti paparan dengan asap rokok ya, dikaitkan juga dengan perangsang atau pencetus lahir prematur ya, dan juga beberapa mikronutrien tertentu atau asupan multivitamin atau tertentu yang kurang. Nah, itu juga diyakini berhubungan dengan penyebab ketuban pecah sebelum waktunya. Menarik nih dok, ternyata asap rokok memicu juga ya dok ya? Iya, boleh benar. dijelasin sedikit dok? Jadi asap rokok ini merupakan salah satu ya yang harus sebenarnya dihindari oleh ibu hamil. Baik itukah dia perokok aktif maupun perokok pasif. Rata-rata perokok pasif ya, Bu Kak Weni ya. Kalau ibu hamil tuh rata-rata begitu dia ketahuan positif, dia pasti akan menjaga dirinya ya. Makanan-makanan yang selama ini dia suka namun tidak sehat dia akan hindari, termasuk ya merokok juga ya. Namun apabila yang menjadi momok adalah apabila dia menjadi perokok pasif ya. Perokok pasif ini diyakini banyak mengandung zat-zat zat-zat racun ya, yang kemudian apabila terhirup terus-menerus kepada ibunya itu bisa mempengaruhi metabolisme ya gitu. Itu dokter ya. Nah kemudian ya dok, apa yang harus dilakukan misalnya seorang ibu mengalami ketuban pecah dini di rumah? Ya benar. Iya. Ya, ketuban pecah dini ini sendiri diagnosa pastinya itu yang paling utama adalah adanya keluhan keluar air dari jalan lahir. Nah, mungkin ada beberapa ibu bingung ya antara air atau itu keputihan atau mungkin itu buang air kecilnya yang tidak bisa dia tahan seperti itu ya. Harus bisa dibedakan. Harus bisa dibedakan. Jadi kalau keluar air dari jalan lahir yang mengalir,
tentu yang kita khawatirkan adalah ketuban yang mengalir, bukan yang lain ya. Jadi untuk memastikan sebaiknya harus datang ke rumah sakit. Kita langsung periksa dokter. Iya benar, langsung diperiksa di rumah sakit karena ketuban itu juga kita harus betul-betul memastikan bahwa ini benar-benar ketuban ya. Dengan pemeriksaan seperti di inspekulu atau cocor bebek, dipastikan bahwa memang air yang mengalir itu adalah dari jalan lahir. Kemudian dengan pemeriksaan beberapa seperti lakmus tes ya, untuk memastikan bahwa yang keluar itu memang benar air ketuban, bukan keputihan atau yang lain sebagainya. Dan juga dipastikan dengan ultrasonografi atau USG bahwa jumlah air ketuban kemudian sudah berkurang. Nah, itu adalah salah satu metode diagnostik untuk pecah ketuban. Di samping itu ada juga kita menggunakan metode laboratorium yang mungkin masih agak asing di daerah kita ya, tapi sudah mulai populer di tempat lain seperti amnisure ya, terus fetal fibronectin dan lain sebagainya. Tapi yang penting kalau merasa ada keluar air, segeralah ke pusat kesehatan, ke rumah sakit ya, untuk dipastikan bahwa itu benar bukan ketuban seperti itu. Karena harus diperiksa ya dok, ketika sudah ada tanda-tanda ya betul. Gitu, kan? Terutama kalau hamilnya itu ternyata belum cukup bulan, masih prematur, masih di bawah 37 minggu. Nah itu tentu harus lebih waspada lagi ya, harus lebih hati-hati lagi karena kalau sudah pecah ketuban yang kita takut resiko untuk lahir prematurnya akan semakin besar, seperti itu Kak Weni. Jadi harus ditanggapi juga dengan serius ya dok, benar. tapi jangan panik. Iya. Oke. Nah dokter, ketika ketuban sudah pecah, bayi berapa lama dok mampu bertahan? Nah, benar sekali Kak Beni. Karena tadi kan kita sudah sampaikan di awal, salah satu tanda untuk mulai persalinan adalah ketubannya pecah gitu ya. Jadi biasanya penelitian mengatakan kalau ketuban sudah pecah itu, kalau pada kehamilan prematur, rata-rata tuh bisa bertahan tuh sekitar semingguan mungkin ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam persalinan. Kalau pada kehamilan aterem biasanya setelah ketuban pecah 6-12 jam kemudian tuh sudah mulai ada kontraksi, sudah mulai masuk labor. Namun apabila belum juga muncul signs of atau tanda-tanda persalinan, kalau dia hamilnya sudah cukup bulan, tentu kita harus bertindak lebih aktif ya. Kenapa? Karena kalau ketuban sudah pecah, yang paling kita takutkan komplikasinya adalah infeksi atau chorioamnionitis bahasa medisnya. Infeksi jadi kepada anaknya juga kepada ibunya ya. Infeksi ini kenapa bisa terjadi? Karena ketuban ini selain dia selaput yang ada melindungi anak dan cairannya, dia juga melindungi si bayi dari masuknya kuman-kuman yang patologis yang atau tidak normal, terutama dari jalan lahir ke anak gitu. Ketika sudah pecah, nggak ada lagi pelindung. Ya, dok, pelindung kan? Benar gitu. Nah dokter, tadi saya menarik dokter katakan 1 minggu untuk bayi yang masih prematur. Ya rata-rata. Ini penanganannya seperti apa nih dokter? Dalam 1 minggu itu apa yang harus dibuat? Apa yang harus kita lakukan gitu? Jadi sebenarnya nanti kita bagi lagi nih usia kehamilannya berapa. Kalau masih 24-28 minggu ini kan masih sangat-sangat prematur. Dengan berat bayi mungkin kita taksirannya itu masih 1000 atau kurang dari 1000 gram ya. Atau 1 kilo, kurang dari 1 kilo. Jadi harapan hidupnya juga sangat-sangat kecil ya. Karena kan organ-organnya juga belum selesai dibentuk. Benar, belum sempurna, belum matang lah kita bilang ya. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya kita akan lebih perhatikan kondisi ibunya ya, mencegah supaya jangan sampai terjadi infeksi tadi yang sehingga membuat ibunya akan sulit untuk hamil ke depan, seperti itu. Jadi ini setelah diberikan pematangan paru, biasanya kita akan tidak memberikan tokolitik itu mencegah obat ya yang kita berikan untuk mencegah supaya kontraksi, itu hanya diberikan sekitar 2 hari cuma untuk pematangan paru tok. Jadi sesudah itu kita akan lepas semua obat-obatannya, kita akan masuk ke dalam persalinan, kita akan bantu supaya persalinan seperti itu. Tapi kalau usia kehamilannya sudah 28-34 minggu, ini kita lebih jaga lagi. Ini karena harapan hidupnya akan lebih meningkat nih, karena ya berat bayinya juga kita udah prediksikan sudah di atas 1 kilo, kemudian pematangan organnya mungkin sudah mulai lebih bagus ya. Nah ini akan kita jaga lebih baik lagi, dan biasanya juga seperti itu, setelah pematangan paru, pemberian obat-obat untuk merangsang supaya pertumbuhan sarafnya bagus ya. Nah itu kita juga akan bantu ke dalam persalinan apabila sudah mulai tanda-tanda infeksi ada. Dan kalau sudah 34 minggu ke atas, kita lebih aktif. Jadi setelah pematangan paru, kita akan induksi supaya lahir. Ya. Ada 2 kondisi pada saat pecah, saat masih prematur. Iya, benar. Saat mendekati masa persalinan. Gitu. Iya, benar. Oke, baik dokter. Nah, mengenai persalinannya nih dok, seperti apa metodenya dokter? Untuk
ketuban pecah dini ini? Ya, ini menarik sekali karena beberapa orang berpikir bahwa kalau ketuban sudah pecah itu wajib dioperasi. Ya, padahal tidak seperti itu ya. Ketuban pecah dini ini memang akan meningkatkan resiko untuk lahir secara operasi. Namun itu merupakan metode yang dipilih apabila ada komplikasi tadi seperti kehamilannya ada infeksi kemudian atau jantung bayi tidak bagus, ada gawat janin ya, atau kemudian ada masalah-masalah karena ketuban kalau sudah pecah itu resikonya seperti plasentanya bisa lepas gitu ya. Kalau ada indikasi obstetri tentu kita akan pilihnya kepada operasi. Namun apabila semuanya baik, tentu lahir per vaginam atau lahir normal adalah pilihan utama karena resiko dan komplikasinya tentu akan lebih sedikit bagi ibu dan bagi bayi. Penelitian mengatakan lahir prematur dengan lahir pada bayi yang cukup bulan, lahir antara metode lahir operasi dan normal itu tidak berbeda untuk bayinya. Tapi untuk ibunya tentu outcome-nya akan berbeda. Karena kalau operasi kan tentu rahim sudah pernah cacat ya, sudah pernah disayat gitu ya. Jadi makanya memang pilihannya itu tergantung sama indikasi obstetri. Nah, seperti itu Kak Weni. Tentunya itu nanti dengan dokternya yang akan benar itu evaluasi ya, kondisi betul. Si ibu ya dokter. Kita akan evaluasi tanda infeksi dari laboratorium, kemudian kita akan evaluasi dari jantung bayi, kemudian juga kita bantuan ultrasonografi untuk melihat kondisi plasenta. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan sebelum kita memutuskan metode persalinan yang baik apa. Tapi tentunya seperti saya katakan bukan berarti kontraindikasi ya atau tidak boleh lahir normal pada pasien ketuban sudah pecah. Kalau dia sudah cukup bulan usianya malah kita ya aktif untuk bantu untuk lahir normal seperti dengan induksi atau yang lain sebagainya gitu Kak Ben. Dari penjelasan dokter tadi ini tentunya tidak ada yang ingin mengalami ya semoga. Nah, untuk mencegahnya nih dok bagaimana dok tipsnya? Baik, mencegahnya dari beberapa literatur sebenarnya ketuban pecah dini ini cara mencegahnya mirip sama cara mencegah lahir prematur. Jadi ada primary prevention atau pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier seperti itulah kita bagi ya. Pencegahan primer itu seperti kalau anak-anak gadis atau calon pengantin yang berusaha mau hamil nih, mau menikah gini ya. Jadi mempersiapkan diri termasuk tidak boleh anemia atau kurang zat besi. Kan kita tahu itu masih jadi momok di Indonesia ya. Ternyata persiapannya jauh. Iya benar sekali. Jadi konsumsi tablet zat besi, konsumsi multivitamin lainnya sebelum kita menikah seperti itu salah satu membantu supaya nanti ketika kita hamil kondisi ibu dan janinnya tuh oke. Ibu kan ibarat pohon ya, kalau pohonnya sehat, bagus, gembur tanahnya, pasti buahnya juga akan bagus gitu. Nah itu preventif yang pertama. Kemudian mencari pasangan kalau bisa jangan yang merokok. Nah, ini juga pesan terselubung ya. Ya, jadi kalau bisa hindari. Selain hemat ya, juga sehat ya. Nah, kemudian kalau sudah hamil tapi belum pecah ketubannya nih, sebaiknya juga ada persiapan. Misalnya kalau ada gigi berlubang itu diobati dulu sebelum dia memutuskan untuk hamil supaya nanti kalau hamil tidak dalam kondisi giginya berlubang, resiko infeksi dan lain sebagainya. Jadi ternyata dari gigi juga bisa beresiko dokter ya? Itu adalah infeksi yang terselubung ya. Kita diam-diam aja nih, tahu giginya tuh udah ada masalah gitu kan. Terus sama kayak keputihan juga harus diobati seperti ya. Makanya kalau misalnya kehamilan kita cek rutin, itu kan pasti ada pemeriksaan laboratorium yang rutin untuk cek kencingnya, cek kondisi HB segala macam. Itu salah satu bentuk supaya mencegah tadi itu kelahiran prematur, ketuban pecah dan lain sebagainya. Terus ketika hamil juga konsumsi mikronutrien atau multivitamin itu harus dilanjutkan. Saya pernah bertanya pada pasien yang bertanya ya, kenapa wajib kita minum multivitamin? Karena penelitian di Indonesia mengatakan bahwa rata-rata perempuan anak gadis kita ya, perempuan usia subur itu kurang banyak mikronutriennya, beberapa tuh kurang ya, seperti vitamin D3, kemudian kalsium ya, kemudian zat besi ya, sehingga ketika hamil biasanya itu datang ke dokter kan ketika hamil ya. Jadi kan konsumsi vitaminnya itu jadi harus terus-menerus ya. Idealnya sebenarnya dari muda nih, Kak Win udah nikah belum?
Nah dari ini ya dari gadis kita tuh sudah mulai mencek diri, waspadai dan minum multivitamin. Cuman masih benda asing kalau kita ya di Indonesia ya Kak Weni ya. Iya, tadi terkait Betul. sedikit terkait mikronutrien dokter. Sumber alaminya dari mana itu dok bisa kita dapatkan? Kalau kita lihat dari buku KIA, buku Pink, mungkin ibu-ibu sudah populer kan buku Pink. Di situ nanti ada lembar tentang nutrisi. Di situ nanti dijelaskan sumber-sumber yang harus dimakan sama ibu itu dari mana saja. Yang pertama kayak karbohidrat, itu kan sumber energi ya, dari nasi, kentang segala macam itu. Kemudian yang paling penting adalah protein Kak Weni. Jadi protein itu ada asam amino, ada kemudian omega 3 dan segala macam itu juga ada di dalamnya, itu kayak ikan, telur, daging itu juga harus. Kita tuh daerah yang sangat kaya ikan. Jadi saya mungkin tidak fokus kepada daging, tapi kalau ikan itu bagus sekali. Kita ikannya segar-segar ya. Jadi bisa menjadikan konsumsi komoditi pada ibu hamil untuk konsumsi ikan dengan rajin itu sudah cukup membantu ya. Tadi terus mikronutrien lain jangan lupa sayuran dan buah-buahan itu ada multivitamin di dalamnya, ada mineral di dalamnya yang bisa membantu juga. Jadi buah-buahan juga perlu ya. Dan satu lagi mungkin saya sering ingatkan kepada ibu hamil bahwa jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Gula itu idealnya cuma 2 sendok makan per hari, dan termasuk yang dimasak, karena nanti itu sudah kenyang dengan karbo, ya gula itu kan bagian dari karbohidrat ya. Nanti kemudian kita tidak bisa makan atau tidak sanggup makan yang lainnya yang kita butuhkan tubuh seperti protein, kalsium, yang lainnya dari ikan, sayur, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu dokter ya, ternyata persiapannya jauh pada saat juga sudah harus kita persiapkan untuk menjaga kehamilan ke depannya. Benar. Oke, baik dokter. Tadi satu lagi mungkin preventif yang harus dilakukan ya. Kalau ketuban sudah pecah dini, kalau ada lagi preventif tersier, yaitu mencegah infeksi. Jadi kalau sudah dirawat, nanti ibu akan dapat antibiotik. Jangan takut, kok saya dapat antibiotik, gimana anak saya gitu kan. Karena kita sudah tahu tadi bahwa kalau ketuban sudah pecah, nggak ada lagi sahabat pelindung dari masuknya kuman-kuman ke dalam kandungan kita. Jadi dengan pemberian antibiotik ini bisa mencegah resiko infeksi tadi. Itu Kak Wen. Oke dokter, nah ketika terjadi pecah ketuban, harus periksakan terkait pelayanan dok. Bagaimana ya dok untuk di Zainal Abidin? Dokter Zainal Abidin sendiri, bagaimana pelayanannya nih? Kita mau dengar. Baik, jadi kalau pecah ketuban tentu termasuk ke dalam kasus emergensi ya, apalagi mungkin terjadi di rumah, baik itu siang ataupun tengah malam, silahkan datang ke IGD Zainal Abidin yang terbuka 24 jam. Kita ada layanan ponek. Jadi di IGD itu jangan takut, karena untuk ibu hamil itu ada ruangan khusus sendiri Kak Weni. Jadi Kak Weni jangan takut, nanti kan ketemu sama bapak-bapak yang lain sebagainya gitu ya. Kita ada ruangan ponek khususnya untuk ibu dan anak, jadi satu ruangan. Dan di situ juga sudah ada USG, sudah lengkap pemeriksaannya. Jadi kita akan diagnostik langsung di IGD untuk mengarahkan apa benar nggak ketubannya ini pecah atau belum. Di samping itu kita juga kerjasama dengan bagian anak ya, perinatologi, terutama untuk kondisi-kondisi ketuban pecah di mana kehamilannya belum cukup bulan. Tentu layanan perinatologi atau layanan untuk menyambut bayi yang prematur ini juga harus bagus ya. Alhamdulillah dokter anaknya di sini juga standby ya, ada juga dibantu oleh residennya. Jadi insya Allah kita akan membantu layanan yang terbaik ini untuk memberikan perlindungan terutama pada ibu-ibu dengan ancaman lahir prematur tadi pada ketuban pecah yang belum cukup bulan, seperti itu. Jadi masuk ke IGD 24 jam, nanti akan diperiksa, kemudian setelah diperiksa dengan baik, apakah ini bisa kemudian dilahirkan normal, apakah harus dikonservatif atau dirawat dulu untuk pematangan paru dan pemberian obat lainnya, akan diarahkan kemudian ke ruang bersalin biasanya. Di ruang bersalin kemudian akan diberikan terapi lebih lanjut. Nah, apabila nanti akan dilahirkan, juga kita akan bekerja sama bagian perinatologi nanti untuk membantu anaknya juga. Seperti itu Kak Weni. Luar biasa sekali dokter. Tentunya RSUD Dr. Zainal Abidin siap melayani. Insya Allah. Ya, baik dokter, luar biasa sekali dokter perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga apa yang dokter sampaikan bermanfaat untuk Amin, ya kita Allah. semua. Oke, terima kasih Kak Weni sudah diundang. Sahabat edukasi, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Kunjungi channel YouTube kami di RSUD Dr. Zainal Abidin Aceh untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Weni Zahra dan narasumber kita Dr. Rizka Aditya pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi. Yeay. Thank you, Kak. Ya.